ini mungkin pertanyaan yang cukup nyeleneh dan kamu harus klarifikasi kelihatannya. Pertama orang ngelihat kamu, pasti orang akan ngelihat kamu identik sekali dengan yang namanya seorang artis itu loh, Nia Ramadhani itu. Klarifikasi dia. Yang jelas semuanya dengar ya, jadi yang jelas gue bukan Nia Ramadhani, nama gue Sheila Marcia dan gue di dunia sinetron ini baru dan gue di dunia nyanyinya juga baru. Berjalan 6 bulan. Kesadaran akan kehadiran sang jabang bayi terlambat ia rasakan. Apalagi saat itu ia sudah mulai sibuk menjalani kegiatannya yang selama melahirkan sempat ditinggalkannya. Biasanya kalau orang hamil katanya ada morning sickness, ada mual, ada ngidam, terus ada mood-mood yang berasa deh pasti kita akan hamil. Tapi nggak tahu tuh, aku nggak berasa sama sekali, benar-benar nggak terasa banget. Apalagi tiap malam megangin tuh, Mas, kok gak kurus? Iya malah aku tuh selalu komplain, nih kok perutnya nggak kurus-kurus gitu, sampai kesel banget deh. Pijet-pijet gitu ya, Mama. Digini-giniin terus, aduh di perut kok nggak kecil sih gitu loh. Nggak taunya alhamdulillah tiba-tiba udah 5,5 bulan. Berbeda dengan Arzetti yang hampir tidak menyadari kehamilannya, Bagas, putra pertama Arzetti dan Didit justru sebaliknya. Bayi 8 bulan yang belum berbicara ini telah menunjukkan tanda-tanda akan kehadiran calon anggota baru melalui sikap manjanya yang tidak biasa. Cemburu iya, manjanya minta ampun. Minta gendong terus nggak berhenti-berhenti, harus sama ibunya. Apa-apa sama ibunya, ngeliat ibunya sedikit dia udah nangis, udah gendong-gendong. Terus sekarang kalau minta digendong diinjak-injak perut ibunya. Sampai bapaknya suka marah, jangan diinjak itu adiknya. Untuk sang calon bayi, Arzetti dan Didi telah mempersiapkan nama panggilan. Enggak, kalau kita manggilnya, kalau di Jawa kan panggilannya kalau anak adik laki-laki kan Dimas. Ya kita sekarang panggilnya Dimas ya, Gas ya. Ya Jadi kan? kalau misal Bagasnya nakal, nggak boleh nakal, nanti adik Dimasnya kasihan gitu loh. Jadi dia juga diajarin bahwa dia punya adik namanya Dimas. Ya nak ya? Ya. Kita juga nggak kepikiran. Ini sama persis sama kakaknya sama bapaknya. Maret awal Maret nanti jadi udah akhiran lagi. Kebahagiaan Arzetti menyambut kehadiran calon putra keduanya itu sedikit terganggu saat ia menyadari kontrak eksklusif yang tengah dijalaninya sebagai bintang iklan produk pelangsing tubuh. Mary Friends gak komplain ya, malah aku juga bisa ngomongin ke masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu wanita ya. Gak perlu punya rasa khawatir karena mereka sendiri juga ngerasakan bahwa mereka adalah perempuan yang image yang pengen mempercantik wanita Indonesia kasarnya gitu, yang ingin melangsingkan wanita Indonesia. Mereka yang khawatir ada nggak apa-apa Z dengan kehamilannya. Alhamdulillah karena mereka proses pelangsingannya benar-benar alami, insya Allah ya. Setelah di USG babynya nggak masalah, nggak ada apa-apa gitu. Kemesraan ini biarlah jadi milik Dhini Aminarti bersama kekasihnya. Jadi cukup lihat saja dan jangan bertanya. Karena untuk hubungan asmaranya kali ini, Dhini Aminarti telah berjanji pada diri sendiri untuk tutup mulut dan tidak banyak mengumbar kisah manisnya. Ya iyalah, sekarang gini, masalah pribadi udah masalah pribadi gitu. Soalnya gini, kalau misalnya nanti diekspos, nanti tiba-tiba putus lagi kan kasihan akunya dong. Perjalanan cintanya dengan Indra Bruggman yang kandas di tengah jalan membuat ia lebih berhati-hati untuk buka suara seputar urusan asmara. Jujur trauma ada. Aku pasti akan memegang satu komitmen karena aku bilang aku nggak mau kejadian masa lalu terulang lagi. Sedihlah, kita baru seneng-seneng tiba-tiba kita putus, kita mesti sedih. Jadi malas aja mau ngapain juga dipublikasikan. Jadi sekarang lebih suka sembunyi-sembunyi nih, jaga image ya Din? Yang pasti takut karena takut kejadian masa lalu itu terulang lagi gitu. Dimana saat kita lagi senang-senang kita udah publikasi, ternyata setelah itu kita mesti putus. Jadi kita juga, jujur sih aku ada perasaan malu gitu loh. Kalau sekarang Dini memilih bungkam, nanti-nanti mungkin tidak lagi. Yang pasti kalau hubungan asmaranya ini telah sampai pada tahap yang serius, Dini tidak akan lagi berdiam diri. Nanti pun kalau misalnya emang jodoh, kalau emang sampai merit, pasti aku kasih tahu gitu. Lebih baik yang udah pasti.
Siapa yang tidak pernah mendengar lagu berjudul Perdamaian yang dibawakan oleh band Gigi? Jarang orang yang tahu, apalagi generasi muda sekarang, bahwa lagu itu sempat mengharu biru di tahun 80-an yang dibawakan oleh kelompok Nasidaria dengan irama kasidah. Adalah Arman dan Thomas yang ingin sekali mendaur ulang lagu Perdamaian ini, dibawakan di album repackage Raihlah Kemenangan yang ternyata meraih sukses dengan meraih platinum. Karena kesuksesan itulah, Gigi bertemu langsung dengan pencipta lagu Perdamaian yang bernama Haji Ahmad Bukhori pada hari Jumat 25 November 2005 kemarin. Enggak masalah saya, enggak masalah. Sebab setiap lagu, jenis lagu itu ada penggemarnya. Nah bagi saya yang penting selama ini yang menerima pesan dari saya dalam lirik Perdamaian itu hanya orang penggemar qasidah saja. Nah dengan dilakukan oleh Gigi kan sekarang orang yang penggemar rock juga menjadi ikut mendengarkan pesan saya gitu. Bagi Julie Estelle, popularitas yang baru saja diraihnya melalui film Alexandria tidak membuatnya lupa diri. Terbukti, walaupun sudah terkenal, Julie tidak begitu saja melupakan sekolahnya. Bahkan dia berencana melanjutkan studinya ke negara Perancis. Kehadiran Julia Estelle mulai mewarnai dunia perfilman dalam negeri sejak perannya sebagai Alexandria di sebuah film layar lebar baru-baru ini. Dan jika diperhatikan wajah Indonya, mengingatkan kita kepada VJ Katy yang tidak lain adalah kakak kandungnya. Keduanya sama-sama cantik, sama-sama terjun di dunia entertainment, dan sama-sama jatuh cinta pada Perancis. Jelas saja, ayah mereka memang berdarah Perancis, tapi bukan ini yang membuat mereka tergila-gila dengan negara yang terkenal dengan Menara Eiffel itu. Kalau beberapa bulan yang lalu, Katy pernah ikut menjadi juri dalam festival film Prancis, sedangkan Julia ingin sekali kuliah di Prancis. Saya emang di sini kan saya sekolah bahasa Prancis dan emang saya kalau misalnya mau nerusin kuliah tuh emang harus bahasa Prancis. Jadi ya mau nggak mau aku harus ke Prancis dan juga emang aku penasaran juga sih gimana sih aku kalau tinggal sendiri di Prancis kayak apa sih rasanya. Jadi emang penasaran juga sih. Saat ini Julia memang baru menginjak kelas 2 di sebuah SMA internasional, tapi keinginannya untuk menimba ilmu di negara orang tidak akan berubah. Kira-kira cewek imut-imut ini akan mengambil bidang apa ya di kuliahnya nanti? Aku jurusannya tuh masih belum tahu, cuman mungkin ada yang ada hubungannya sama entertainment kali, mungkin broadcast atau tentang film, aku juga masih belum tahu sih. Melihat antusiasnya yang besar untuk ke Perancis, menimbulkan satu pertanyaan besar. Jangan-jangan nanti kamu akan menetap dan menjadi warga negara Perancis. Gimana ya, saya emang dari lahir di Indonesia, jadi emang kalau misalnya mau dibilang negara aku emang Indonesia gitu. Jika ada seseorang yang mirip dengan orang yang ngetop, pastilah akan merasa bangga dan tersanjung. Apalagi disamakan dengan artis yang ngetop. Lain halnya dengan artis pendatang baru di dunia sinetron yang sekarang sedang merintis juga di dunia tarik suara yaitu Sheila Marcia. Gadis yang baru berusia 16 tahun ini sangat tidak nyaman jika disebut mirip dengan bintang sinetron Nia Ramadhani. Walaupun jika diperhatikan secara baik-baik, mereka bagaikan pinang di belah dua. Sheila, ini mungkin pertanyaan yang cukup nyeleneh dan kamu harus klarifikasi kelihatannya. Pertama, orang ngelihat kamu, pasti orang akan ngelihat kamu identik sekali dengan yang namanya seorang artis itu loh, Nia Ramadhani itu. Klarifikasi ya. Yang jelas semuanya dengar ya. Jelas gue bukan Nia Ramadhani, nama gue Sheila Marcia dan gue di dunia sinetron ini baru dan gue di dunia nyanyi juga baru. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya, Farisa Kamelia, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore, hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama,
RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.